Halo, perkenalkan nama aku Irsyad dari PSDK 2020. Ini perjalananku berkuliah di PSDK. Aku memilih PSDK awalnya karena aku tertarik pada isu-isu kebijakan ya, tetapi bukan pure ilmu kebijakan yang setelah riset-riset, awalnya ada pilihan mau masuk MKP juga, terus mau masuk hukum, tetapi kalau kuliah di hukum kayaknya terlalu banyak harus menghafal undang-undang. Dan setelah menonton sebuah konten di YouTube yang menjelaskan bagaimana PSDK, terus baca-baca kurikulum PSDK yang di sana juga banyak mempelajari teori-teori sosial, pemberdayaan masyarakat, dan juga ada kebijakan sosialnya. Nah, dari situlah aku memutuskan untuk memilih PSDK. Ya, aku masuk kuliah 2020 ya, terus itu di masa pandemi yang mana di awal kuliah langsung kuliah online dan tidak ketemu teman-teman gitu, Pak. Juga dulu PPSMB juga online. Terus selama perkuliahan online tuh jujur merasa kesepian karena berinteraksi dengan teman secara langsung juga jarang, juga nggak ada gitu, terutama dengan teman-teman seangkatan ya. Kemudian setelah perkuliahan online itu di 2022 perkuliahan mulai dilaksanakan secara offline begitu. Terus akhirnya bisa ketemu teman-teman di sini, ternyata teman-temannya juga sangat asik-asik ya, asik, easy going. Terus kita selama di sini tidak hanya belajar, tapi juga banyak explore tempat wisata gitu sama teman-teman angkatan 2020, sama banyak agenda bonding kayak makan-makan bareng gitu. Kalau selama kuliah, aku awalnya dulu ikut di JMF, Jamaah Muslim Visipol, itu lembaga dakwah fakultas. Terus juga pernah ikut Kapstra selama 1 tahun di 2022. Kemudian aku juga, ini bukan UKM sih, tapi sempat terlibat magang juga atau kerja part-time di unit layanan disabilitas UGM. Ikut kerja part-time di unit layanan disabilitas UGM, awalnya aku direkrut secara internal ya oleh pimpinannya, karena dulu sering terlibat juga pas awal-awal pembentukan ULD itu, terlibat dalam FGD, terus survei-survei kebutuhan mahasiswa begitu. Terus akhirnya aku direkrut untuk sebagai tenaga part-time dengan job desk adalah menjembatani komunikasi antara ULD dan mahasiswa disabilitas yang ada di UGM. Kemudian juga aku dipercaya untuk merancang program-program acara gitu untuk menyuarakan isu-isu disabilitas dalam bentuk sharing session setiap bulannya ya. Topiknya terkait isu disabilitas, tapi narasumbernya berbeda-beda, bisa dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan internal juga. Aku ber-KKN di Kecamatan Minggir ya, masih di Sleman. Aku ikut di periode 2023 itu plottingan. Gimana aku bisa KKN di situ? Karena aku sebelum KKN itu mengajukan istilahnya kayak permintaan untuk pendampingan ke UKM peduli difabel. Waktu itu belum ada ULD. Jadi pembina UKM peduli difabel itu meng-assign pendamping dari alumni UKM. Dulu dia terlibat di UKM juga, temanku itu, terus di-assign untuk KKN bareng aku gitu. Jadi selama proses KKN aku banyak didampingi oleh temanku itu. Aku juga pertama kali bersosialisasi di kalangan masyarakat sama di teman-teman sesama anggota KKN juga dibantu dia. Terus selama KKN juga sangat-sangat asik ya, teman-temannya juga
easy going sama kayak teman-temanku yang di PSDK. Terus selama KKN juga selain kegiatan-kegiatan proker KKN, kita juga banyak explore tempat-tempat wisata, tempat-tempat ngopi gitu, karena aku juga orangnya suka ngopi. Jadi selama KKN banyak pengalaman yang aku dapatkan bareng teman-teman. Pengalaman KKN tadi termasuk pengalaman yang sangat berkesan ya, dimana isinya banyak diskusi-diskusi. Di situ juga aku belajar untuk menyuarakan pendapat begitu, dan semua pendapat didengar. Terus selama mengikuti organisasi juga banyak pengalaman baik di Kapstra maupun di JMF. Terus pengalaman mengerjakan skripsi dengan segala dinamikanya, dan pengalaman mengikuti sidang skripsi yang awalnya sangat deg-degan gitu, terus setelah sidang dan mendapatkan hasilnya terasa sangat lega begitu. Untuk topik skripsiku, implementasi kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Kenapa aku milih itu? Itu awalnya berasal dari keresahan pribadi ya, melihat realita di masyarakat gitu, di mana banyak teman-teman disabilitas yang bahkan sudah memiliki gelar sarjana begitu, tetapi masih belum terserap di bidang ketenagakerjaan formal. Nah, berangkat dari situ aku berusaha riset-riset. Awalnya aku cari data-data dulu, terus mencari jurnal-jurnal yang membahas topik tersebut, dan aku mendiskusikannya dengan dosen pembimbing dan tutor skripsi. Kalau mengerjakan skripsi untuk menulis dan lain-lain, pertama menulis aku mengerjakan sendiri, tapi untuk berdiskusi kalau mengalami kebuntuan itu biasanya diskusi sama tutor. Terus kalau untuk layouting, editing gitu yang harus mengandalkan visual, itu dibantu juga oleh tutor skripsi. Kalau dosen pembimbingku kebetulan sangat-sangat responsif ya, jadi ketika dulu awalnya pas mau mendiskusikan terkait topik ini, aku chat dulu dan janjian ketemu. Waktu itu sudah langsung ketemu bertiga sih sama tutor skripsi, jadi koordinasinya sama dosen pembimbing untuk pematangan judul sama topiknya, kemudian untuk eksekusinya aku lebih banyak berinteraksi dengan tutor. Sidang itu gimana ya, seperti yang aku ceritakan tadi, sangat-sangat kalau dibilang sebelum sidang itu kayak gak bisa tidur gitu, terus deg-degan parah, tapi aku masih punya coping mechanism nih, ngopi dulu, jadi setelah ngopi cukup rileks ya, terus ya mencoba belajar memahami poin-poin yang ditulis, menyiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang mungkin muncul ya. Terus setelah mengikuti persidangan ya kurang lebih waktu itu 1 jam ya, di presentasi sekitar 15 menit, terus tanya jawab bersama dosen penguji, terus mendapatkan hasil. Alhamdulillahnya setelah itu sangat-sangat lega ya, karena beban yang skripsi itu kayak semacam beban yang menyertai. Kalau sebelum sidang itu kayak main kemana-mana masih kepikiran skripsi gitu. Jadi setelah mengikuti sidang skripsi itu kayak beban-beban yang tadi itu kayak plong begitu. Kalau saat kuliah dulu ya, mungkin tantangannya lebih banyak ke
penyesuaian adaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Karena aku dulu background pendidikan waktu SMA-nya bukan dari ilmu sosial ya, tapi dari keagamaan. Jadi ketika masuk di dunia perkuliahan tuh cukup ini beradaptasinya. Kemudian tantangan dari sisi infrastruktur yang belum cukup aksesibel ya di kampus kita, tapi sekarang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan begitu. Terus dalam mengerjakan skripsi juga, kalau tantangan secara teknisnya yaitu tadi dalam editing, dalam merapikan secara visual, terus mencari jurnal-jurnal, kadang keywordnya belum tepat, jadi belum ketemu itu jurnal yang relevan dengan apa yang mau kita teliti. Kemudian tantangan yang terbesar ya dari motivasi diri sendiri, bagaimana kita melawan diri sendiri untuk tetap bertahan, tetap mengerjakan walaupun sedikit demi sedikit begitu. Oh iya, buat teman-teman yang masih proses berkuliah ataupun proses mengerjakan skripsi, kendala apapun yang dihadapi dalam proses perkuliahan itu adalah satu hal yang sangat wajar ya. Tapi intinya bagaimana kita terbuka dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, pada akhirnya akan menemukan solusi untuk permasalahan yang kita hadapi tersebut. Kemudian dalam mengerjakan skripsi, seperti yang aku sampaikan tadi, tantangan terbesarnya dari diri kita sendiri sih, bagaimana melawan rasa malas, melawan demotivasi begitu. Tapi intinya tetap bertahan aja, tetap bertahan, dan jangan lupakan kerjakan sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya juga akan selesai pada waktunya.